juga bisa membuat undang-undang. Tapi undang-undang Allah lah yang tanpa cacat. Dan undang-undang itu dibuat dengan adil. Kalau ada orang mengatakan adil bagaimana? Itu warisan kita 1:2. Adil bagaimana? Itu saksi ya 1 laki-laki juga 2 perempuan. Adil bagaimana? Kepemimpinan ya. Nah, laki-laki. Misalnya ada yang bertanya seperti itu. Adil bagaimana? Zina dirajam. Ya. Adil bagaimana? Mencuri potong tangan. Misalnya kita coba melihat hukum-hukum yang diletakkan Allah di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ya, yang dibawa oleh Rasul kita. Kalau kita pikirkan dengan seksama, maka tidak ada satupun hukum yang dibuat Allah secara tidak adil. Gak ada kok. Orang mengatakan gak adil itu karena gak ada ilmunya aja. Mengatakan gak adil itu karena tidak tahu. Karena manusia itu diliputi keterbatasan yang tidak diketahui lebih banyak daripada yang diketahui. Kalau persoalan keadilan dalam undang-undang perkawinan, kenapa talak cerai itu jatuh langsung kalau yang mengucap laki-laki? Kalau perempuan 1000 kali pun mengucap enggak jatuh. Ketika seorang wanita mengatakan adilkah ini? Nah, coba kita lihat. Mengapa Allah membuat undang-undang seperti itu? Karena Allah itu tahu bahwa emosi wanita sulit dikendalikan. Dan kematangan berpikir lelaki itu jauh lebih kuat daripada wanita. Tidak dikatakan wanita bodoh. Oh enggak, wanita enggak bodoh. Cuma emosional wanita itu cenderung lebih sulit dikendalikan. Bayangkan kalau cerai itu jatuh jika pengucapnya wanita. Bisa dibayangkan. Talak 1 masih bisa rujuk, talak 2 masih bisa rujuk. Lah talak 3, ya enggak? Bisa kembali menikah kalau sudah menikah dengan lelaki lain dan bercerai. Terus ijabnya baru. Kalau wanita jangankan 3 kali, mungkin 30 kali. Iya enggak? Enggak cocok makan aja cerai. Iya toh? Enggak mau ngikut dia soal rumah. Aku kalau disuruh jadi satu sama ibumu, cerai aja kita. Perempuannya, iya enggak? Lah gimana? Mutasi mau enggak? Kalau enggak mau, cerai aja. Kalau cerai itu jatuh di tangan wanita, berapa banyak wanita menyesal dengan ucapannya? Betul? Iya. Tapi kadang-kadang kita melihat persoalan itu hanya di permukaan. Jangan keburu mengatakan Allah tidak adil hanya dengan undang-undang bahwa talak itu jatuh jika pengucapnya lelaki. Hukum yang dibuat Allah itu seluruhnya adil. Apabila manusia melihat ketidakadilan, berarti manusianya yang kurang berpikir panjang, kurang menelaah, kurang mempelajari. Nah, warisan sama. Mengapa 1 bagian
laki-laki ya, satu, kalau perempuan satu bagian, kalau perempuan dua. Mengapa? Kok banyak laki-laki? Karena perempuan ini sudah dalam tanggungan suaminya. Memang sih tabiat manusia itu tamak. Kalau punya harta kepengennya banyak. Maksudnya kalau aku wanita sudah dinafkahi suami, kalau orang tuaku ngedum warisan, harusnya aku dengan saudara lelakiku ya podo toh. Jadi sudah dinafkahi suami, dia masih punya harta dari warisan. Memang manusia itu lahir membawa tabiat tamak. Allah paling tahu hajat kita. Betapa dosanya laki-laki kalau tidak menafkahi istrinya. Laki-laki yang kekurangan maka dibantu lewat pembagian warisan, di mana bagiannya itu dilebihkan untuk meringankan bebannya. Kan gitu. Apapun lah nanti kalau kebanyakan contoh nggak nyampe nanti ini 5, ini aja udah banyak yang sambat. Asmaul Husna kok lama mentok Bu. Lagi mau satu pertemuan bisa tak selesaikan no? 99 kalau mau satu kali bisa loh. Cuma nerjemahin. Saya kan tergantung permintaan. Sekali pertemuan itu biasanya loh saya kalau di majelis lain tuh cuma 2. Karena di sini banyak yang sambat, saya tak kasih 4, 5, tapi tak cepetin. Nah, jadi contohnya nggak usah saya tambah banyak lagi ya. Kita kembali ke nomor 1. Dia yang menetapkan hukum yang adil dan dia mengutus para nabi dan rasul agar keadilan dapat ya ditegakkan. Keadilan itu supaya dapat dihayati oleh manusia. Kan namanya undang-undang itu harus ada pengontrolnya, betul enggak? Loh, untuk apa undang-undang kalau nggak ada pengontrol? Ya nanti cuma aksesoris, ditulis, ditempel, selesai. Diutus nabi dan rasul untuk menyampaikan keadilan, menegakkan keadilan, menghukum siapa yang melanggar, kemudian menyelesaikan masalah-masalah persengketaan yang belum ada di dalam Al-Quran. Dulu ketika hukum belum seluruhnya turun dan Nabi Muhammad SAW masih hidup, ya, mereka ketika punya persoalan terkait dengan hukum larinya ke Nabi. Untuk apa? Mencari solusi. Ya, untuk mencari solusi. Waktu hukum belum seluruhnya turun. Nah, tentu narasumber lain sudah banyak menjelaskan di sini contoh-contoh tentang bagaimana dulu pada zaman Rasul ya umatnya itu merujuk kepada Nabi menyangkut persoalan yang tidak bisa mereka selesaikan. Zaman dulu kan ada orang tuh ngeklaim satu unta tuh diklaim 2 pemilik. Si A bilang ini untaku, si B bilang untaku iki, ya toh? Ya dulu kan nggak ada sertifikat tuh, ya. Umpama kalau sekarang jenengan punya mobil ada BPKB, nomor polisi, ya nggak bisa loh sembarangan orang ngeklaim. Kalau zaman Rasul kan belum ada administrasi begitu. Nah, bayi diklaim, ya enggak? Yang 2 ibu itu bayinya yang satu dimakan serigala, tinggal 1 bayi, nah, tinggu rebutan. Iki bayiku, iki bayiku, ya toh? Mungkin sekarang kita heran, bayi kok bisa diperebutkan, unta diperebutkan, tanah
diperbutkan. Ya, karena kita melihatnya zaman ini. Nah, diutusnya Nabi dan Rasul untuk menegakkan keadilan, untuk menengahi siapa-siapa yang bersengketa, ya, yang menghadapi persoalan hukum sowan ke Nabi diputuskan oleh Nabi. Allah Al-Muqsit, yaitu yang karena ingin menegakkan keadilan diutuslah para nabi dan rasul agar keadilan dapat ditegakkan. Nomor 2, Al-Muqsit adalah dia yang memberikan bagian rezeki sesuai untuk tiap makhluknya. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Kalau nomor 2 ini mungkin banyak ya orang buruk sangka pada Allah dengan mengatakan Allah tidak adil. Coba ya, kalau melihat orang kaya, ya jangan dilihat kayanya saja. Melihat orang kaya itu, lihat juga 1, kerja kerasnya. 2, lihat hajatnya, kebutuhannya. Kadang-kadang Allah mengkayakan seseorang karena memang pos-pos yang harus diisi banyak. Oh, ternyata dia 11 bersaudara, yang saudaranya semua miskin. Allah kehendaki dia diberikan kelebihan, bisa membuka lapangan pekerjaan. Adiknya, mantunya, cucunya, semua bisa direkrut untuk masuk di perusahaan itu. Ternyata pos yang harus diisi dengan hartanya sangatlah banyak, maka dibuat kaya. Ada juga kadang-kadang, oh ternyata dia kerja kerasnya luar biasa. Wajar jikalau apa yang dia usahakan itu menghasilkan yang melimpah. Jadi melihat kekayaan orang itu jangan hanya dari sekilas pandang jumlah kekayaannya. Kadang-kadang yang melihat ini gak ngerti ya, di balik kerja kerasnya, di balik kebutuhannya, kadang tidak mengerti. Jadi kalau sudah dikatakan Allah itu membagi rezeki secara adil, walaupun kita melihat ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, harus ketemu jawabannya keadilan Allah. Nah, tadi contohnya lagi. Ada kan kalau teman-teman kita bergaul ini ada yang dia sendiri warisannya dari orang tuanya banyak. Dia sendiri bekerja dan punya penghasilan, masih dinafkahi suaminya. Oh, bertumpuk-tumpuk ya. Nah, income sumbernya dari berbagai sumur. Gitu. Udah gitu nggak ada anak. Duitnya apa ya? Nah, jadi dia sendiri bekerja, jabatannya tinggi, gajinya besar, masih diberi suami nafkah, masih dapat warisan, masih dapat tunjangan. Banyaklah kalau diceritakan, pokoknya sekilas pandang kita menilai betapa besar kekayaannya. Terus habis itu melihat dirinya sendiri. Lah kene suami aja ngasih cepet, ya kan? Nggak cukup, ya. Penghasilan sendiri gur kadang-kadang, orang tua miskin nggak ninggalin warisan. Coba kalau mau dilihat begitu,
Apa terus kita mau mengatakan Allah nggak adil? Berdosa kita kalau sampai mengatakan Allah nggak adil. Lah keadilannya di mana Bu yang seperti itu? Cari dong dengan akal kita. Di mana itu letak keadilannya? Coba dipikir. Punyakah sakit berat? Enggak sih Bu, mas saya ini tergolong orang yang jarang sekali sakit. BPJS tuh loh, nganggur tuh di loker. Nah, dari situ udah kelihatan keadilan Allah. Uangnya sedikit, sehatnya banyak. Ayo dilihat lagi, punya anak berapa? 3. Yang kaya tadi nggak punya. Lah kamu pilih mana? Maka jangan melihat orang itu sak kecelapan. Gitu loh. Kadang kalau lihat pajeronya orang, sing duwe pajere lho, ngeluh kredite rong lunas-lunas. Loh iya. Yang punya aja bingung ngisi BBM kok. Ya. Belum lagi nek jatuh tempo pajak. Silahkan dicari contoh lagi sebanyak-banyaknya agar kita itu menemukan bahwa luar biasa keadilan Allah itu. Selama ini kita aja yang kurang berpikir panjang. Rezekinya sedikit, anaknya pinter-pinter, manut-manut, juara-juara. Iya enggak? Yang anaknya orang kaya belum tentu demikian. Belum tentu. Nah, itu ya. Langsung nomor 3 saja. Al-muqsid itu adalah yang memenangkan atau membela yang teraniaya dari yang menganiaya, dan yang menganiaya sama-sama rela. Saya jelaskan dengan bahasa saya aja. Ada 2 orang berselisih, A dan B. Kalau pihak ketiga mau menengahi secara adil, adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang salah dibilang salah, yang benar dibilang benar. Itu namanya adil. Tetapi muqsid lebih tinggi dari adil. Kok bisa? Ya, kalau kita memutuskan 2 orang yang bersengketa secara adil, belum tentu kedua belah pihak puas. Betul enggak? Nah, muqsid ini di atasnya adil, memutuskan kedua belah pihak secara adil dan dua-duanya puas. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beri contoh. Ketika di hadapan Allah ada 2 orang bersengketa tentang hutang piutangnya atau kesalahannya waktu di dunia. B nuntut A. Ya Allah, A ini masih punya urusan sama saya waktu di dunia, ngantek mati belum selesai. Sekarang saya nuntut, ya Allah, selesaikan di sini. Si A yang harusnya masuk surga tertahan karena masalah dengan B belum kelar. Kalau adil itu apa? Ayo wes, kamu salah rampungno, kamu salah ya salah, kamu benar ya benar. Itu adil. Tapi Allah di sini memberikan solusi dengan asma muqsidnya itu. Apa kata Allah? Wahai, ya tadi yang diutangi apa B? A. Wahai A, lihatlah ke atas. Begitu dilihat ke atas, ada istana dari mutu manikam.
Kata A, buat siapa itu ya Allah? Buat kamu. Jika kamu memaafkan B. Oh iya ya Allah, aku pilih istananya. Aku ikhlaskan semua kesalahan B. Nah, dan dia yang tadinya tertahan gak bisa masuk surga, jadi bisa masuk. Dua-duanya puas gak? Nah, itu muksid. Iya tak? Nah, kalau guru itu mengadili dua muridnya, ya adil sih. Ayo, saya ngeplak pisanan coba. Nah, gurune kan tanya tapuk-tapukan. Ya, Bu Guru, ayo jewer kupingnya ya toh. Nah, kepelaan terakhir siapa? Misalnya. Terus guru ini mencoba adil dengan menghukum sesuai kesalahannya. Tapi walaupun begitu, mungkin nggak A dengan B gerundel di belakang. Itu kalau cuma sekedar adil. Tapi kalau muksid, endingnya ridho semuanya. Gitu ya. Jadi memang ini kudu alon-alon untuk menjelaskan ini. Kayak bisa kebut-kebutan. Ya. Nah, jadi dengan penjelasan ini mari kita meyakini betul bahwa Allah itu adil. Pernah enggak terbersit di benak Bunda ketika melihat wanita lain wajahnya mulus tanpa biaya? Pernah? Mencuci muka ya nganggo sabun Lifebuoy sisan saawak gitu. Mulus gak jerawatan ya. Wah, no problemo ya kan? Terus kita itu kan rezeki ya enggak? Terus kita memandangnya tuh sekilas. Kok aku kok dia A B C D E F G ya sampai Z disebutkan. Lah kok aku ini sudah biaya perawatannya mahal, jerawati teko lunga meneh, lagi lunga sediluk teko meneh. Mungkin kalau ada yang begitu, ada juga. Kok si A tuh putih ya kan? Aku kok peteng dedet ya kan? Gelap ya. Nah, si B itu loh kerjanya jadi panas-panasan, boro-boro sunblock, malah nggak mudeng dia tuh sunblock tuh apa, ya enggak? Kenapa bisa begitu? Nah, mari ini kan PR kita. Coba dilihat keadilan Allah. Di situ ada semua. Kalau dibaguskan fisiknya, dikurangi mananya. Dikurangi fisiknya, dibaguskan mananya. Iyalah, adil Allah itu. Nggak mungkin pada satu orang berkumpul seluruh kekurangan. Kasihan toh ya. Ya toh? Ya masa wis loro-loronen, bodoh, ora ayu. Kasihan toh ya. Pasti di tiap-tiap kita itu Allah ya berikan keseimbangan. Wajah ayu, bentino stres. Ayu sih, tiap hari stres itu. Nah, wis ra apa-apa lah kene ireng-ireng ngene atine ayem. Loh ini kan gambaran-gambaran toh. Supaya kita itu tidak memandang segala sesuatu itu secara mikro. Mosok melihat wajahnya orang fokus di zoom tai lalatnya, apa cantik? Ya enggak cantik loh. Loh kalau tai lalat itu membuat manis kalau mandangnya sak wajah penuh. Tur rada adositi, ya enggak? Itu loh. Dan tapi kalau di zoom tai lalatnya tuh enggak cantik. Maka kan melihat masalah jangan di zoom masalahnya doang. Buka mata lebar-lebar, lihat dengan luas agar kita menemukan manisnya tadi. Itu. Meneladani asma ini. 1.
Karena ya Allah tadi maha adil lah. Kita sebagai manusia juga diberi potensi untuk berbuat adil. Jangan segan memberi bantuan pada siapapun yang membutuhkan, walaupun berbeda suku, beda agama, beda ras. Bukankah Allah membantu semua makhluknya di dunia ini tanpa membedakan suku, ras ataupun agama? Kalau Allah memberi iya, tapi kasih sayang memang dibedakan. Yang beriman mendapat kasih sayang kekal sampai akhirat, kan gitu. Tapi ketika Allah memberi, mau mukmin mau kafir sama kan, semua diberi kan. Apa ada yang mukmin disinari matahari, yang kafir rasah baik? Ya enggak kan? Ya enggak, kan dapat semua, diberi. 2. Hendaknya moksid terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Ayo latihan ya. Nah, tidak menguntungkan diri sendiri sementara orang lain dirugikan. Banyakan orang kan gitu, maunya untung sendiri, bodoh amat orang rugi. Gak adil dong. Kita harus latihan adil terhadap diri sendiri, adil terhadap diri dan adil terhadap orang lain. Kalau saya ini nggak mau dicupit, mestinya wong liya ki ya mau dicupit. Jangan kita nggak mau dicupit lalu nyupit orang, namanya kita nggak adil. Dan seterusnya. Yuk lanjutkan ke asma berikutnya. Al-Jami', asma ke-86, yang maha menghimpun. Secara bahasa, kata al-jami' ini terambil dari huruf jim, ya, mim, ain, jama'ah. Di Quran ditemukan 3 kali, 2 yang menyifati Allah. Kita ambil yang Ali Imran ayat 9. Silahkan. Ya, di ayat tadi ada kalimat apa? Innaka jami'un nas. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan seluruh manusia liyaumil la raiba fi, yaitu di hari di mana kejadiannya tidak diragukan lagi. Ini soal kiamat. Masuk makna ya? 1. Allah Al-Jami' adalah Dia yang akan menghimpun semua manusia. Sebetulnya di bumi ini kita juga dihimpun, cuma karena di bumi ini ada banyak sekat, seolah-olah kita terpisah. Tapi sebetulnya kita ini dikumpulkan Allah di satu tempat yang bernama bumi. Nah, nanti di akhirat, karena mahsyar itu tanpa sekat, ya, sehingga semua manusia akan dikumpulkan menjadi satu, tidak ada hijab, ya, tidak terhalang oleh apapun. Nah, Dia yang akan menghimpun semua manusia. Sebetulnya di dunia dan di akhirat, tapi lebih jelas ya, manusia itu lebih jelas dilihat kumpul jadi satu besok di alam akhirat ketika Allah menghidupkan kita sesudah mati.
Gak akan ada yang tercecer kok. Ya, mau lari kemana? Ya, buminya Allah. Orang yang meninggal ditelan ikan, jatuh ke laut, terbakar hangus, ketimpa reruntuhan, tanah longsor, ambles ke bumi lapis 7, besok hidup lagi. Jamik. Maka kalau kita meyakini asma ini, mari kita pupuk keyakinan kita bahwa besok kita ketemu lagi. Maka kita berharap ketemu dalam keadaan baik. Dikumpulkan Allah dalam keadaan baik. Berjumpa Allah dalam keadaan baik. Ini 2. Al-Jami' itu juga bermakna dia yang menghimpun yang sama. Nah, sama-sama manusia dihimpun di bumi misalnya ya. Ya nanti kalau ada penduduk di planet lain misalnya, apakah walaupun itu bukan makhluk hidup dihimpun juga di tempat yang sama. Nah ini seperti misalnya menghimpun seluruh manusia di bumi dan kelak di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat yang pipih tak bersekat, ya, pipih tak bersekat. Kalau di sini kita ada sekat bangunan, tetumbuhan, benda-benda yang ada di bumi ini membuat kita terhijab oleh orang lain. Tapi di mahsyar tidak ada hijab, semua kelihatan. Dia juga menghimpun yang berbeda. Allah tuh bisa aja menghimpun apa aja bisa. Seperti kita dihimpun di bumi ini kumpul dengan makhluk yang berbeda. Iya enggak? Enggak cuma orang tok toh. Di sini langit, planet, udara, bumi, binatang, tumbuhan, batu, air dikumpul bersama kita, dikumpulkan bersama kita. Dia Allah yang kuasa menghimpun segala yang sama, juga kuasa menghimpun sesuatu yang berbeda. Lagi Jami' itu dia yang menghimpun sesuatu yang bertolak belakang, seperti menghimpun panas dan dingin, ya, dalam diri binatang, dalam diri kita juga. Sebetulnya kalau kita itu minum es, suhunya kan lebih dingin dari tubuh kita. Allah itu kan udah siapin alat penetralisir dalam tubuh kita. Sama juga kalau kita minum teh panas, ada kan orang air mendidih dituang seruput, ya toh? Itu kan enggak sampai dalam, ya enggak panas terus. Itu sampai dalam dinetralisir. Es sama. Jadi Allah yang mampu menghimpun sesuatu yang bahkan bertolak belakang. Nah, kita pun kalau pernikahan dikatakan bertolak belakang itu ya laki-laki dan perempuan dihimpun dalam satu ikatan perkawinan. Meneladani asma ini, saya tegaskan kembali, Allah Maha menghimpun. Dia bisa menghimpun kita di dunia dan menghimpun kita di akhirat. Kalau di dunia ini sementara waktu kita harus berpisah dengan orang yang kita cintai karena sebab tertentu, jangan takut, sebab kemanapun pisahnya tetap dalam satu tempat, yaitu bumi. Apa ada yang suaminya pamit, aku ke planet Mars dulu ya dek? Gak ada toh? Aku balik sih ya, Jakarta, Palembang, Makassar, Bali, ya nah? Nah semua itu cik bumi apa bukan? Lah ya, ya. Itu Allah mampu menghimpun. Jadi umpama kita tuh ada kalau yang
long distance relationship ada banyak ya. Nah, yang LDR dengan suaminya misalnya ya. Yakini Allah itu al-jami', nggak kemana-mana suami jenengan itu, masih di tempat yang sama, yaitu di planet bumi. Orang-orangnya dia metu ke planet bumi ya toh? Al-jami'. Terus yang kedua, yakini Allah itu menghimpun kita kembali di akhirat, sehingga mari kita berbuat sebaik-baiknya di sini agar besok dikumpulkan dalam keadaan baik ya. Keteladanan nomor 1, manusia hendaknya dapat menghimpun dalam dirinya budi pekerti luhur. Kita bisa menghimpun apa? Sesuai dengan potensi manusia. Bisa mengumpulkan duit, bisa mengumpulkan duit, bisa mengumpulkan orang, bisa. Ini ya. Bisa mengumpulkan apa lagi? Macam-macam bisa kita kumpulkan, tapi kumpulkanlah budi pekerti luhur dalam diri kita. Kumpulkan sebanyak-banyaknya akhlak terpuji. Oh, santun aku mau, gitu. Dermawan juga mau. Ya. Sabar mau banget. Nah, kumpulkan terus. Sudah dapat berhasil satu, tambah lagi yang kedua. Sampai berkumpul dalam diri kita budi pekerti yang luhur. 2, hindari perbuatan menghimpun yang dikecam Allah. Hindari menghimpun yang dimurkai Allah. Ya, jangan kalau kita mau menghimpun pikir panjang dulu. Sing arep tak kelumpukke iki apa? Allah ridho enggak? Itu harus dipikirin. 3, jangan menghimpun dan menghitung-hitung harta benda sehingga lupa fungsi sosialnya. Ya, ini kan memang kaitannya dengan ketamaan tadi, bahwa manusia itu kalau memiliki sesuatu kepinginnya tambah banyak, dan dia enggan untuk berkurang sedikit pun atau mengurangi sedikit pun dari yang dia miliki. Mengumpulkan harta itu boleh asal menempatkan sesuatu pada tempatnya. Fungsinya secara sosial jangan diabaikan. Nomor 4, yakinlah Allah kuasa menghimpun seluruh makhluk di hari kemudian, dan bersungguh-sungguhlah beramal agar kita tidak dihimpun di tempat yang tercela. Na'udzubillah. Bunda bisa berdoa untuk poin 4. Untuk poin 4 bisa berdoa dengan asma ini ya. Ya Allah ya Jami', kumpulkan aku kelak di akhirat bersama orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, solihin, nabiyin, itu ya. Untuk di dunia pun bagus. Ya Allah ya Jami', kumpulkan aku, pertemukan aku di dunia ini hanya dengan orang-orang yang baik. Kalau tahu bahayanya ketemu orang jahat itu, wah, rugi kalau tahu bahayanya. Ada nggak orang yang misal hari ini bercerita, iya ya, sebelum aku ketemu si A itu, dulu aku orang solehah, tapi sejak aku ketemu si A, aku jadi preman. Ada nggak yang begitu? Nah, berdoalah ini untuk agar kita itu selalu dikumpulkannya itu dengan orang-orang baik aja. Asal ketemu, mbok di pasar, mbok di jalan, di kegiatan sosial manapun, ketemukan dengan orang baik. Ya Allah ya Jami'. Itu 88.
saya barengkan karena ya terkait. Al-Ghaniyyu, Al-Mughniyu, akar katanya sama. Ghain, nun, ya. Ya, Ghani itu sebetulnya maha tidak butuh. Ya, maha tidak butuh, sehingga dikatakan kaya. Yang dari Al-Quran coba dibacakan Ali Imran 97. Silahkan. Ya, tadi mendengar ya di ayat itu ada fa innallaha ghaniyun. Ya. Ayat ini berbicara tentang Baitullah, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Bahwa ayat ini menjadi dalil kewajiban manusia untuk melaksanakan ibadah haji, ya, lillah, karena Allah, manistata'a, bagi siapa yang mampu. Tentu ibadah haji ini butuh biaya material, ya, butuh fisik yang bagus. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa dengan ibadah haji itu Allah mau harta kita. Bukan. Allah tidak butuh. Kalau kita haji mengeluarkan ongkos, Allah nggak butuh ongkos kita. Bahwa kita haji, yang butuh Allah itu kita. Kita butuh Allah, Allah nggak butuh kita sama sekali. Ya, maknanya satu, ini memang di kalangan ulama ada yang menyamakan antara ghani dengan mughni. Satu, dia salah ketik, dia yang tidak punya hubungan dengan selainnya. Saya tanya Bunda, Bunda punya hubungan dengan selain manusia enggak? Bunda punya hubungan dengan orang lain enggak? Punya. Mengapa? Karena butuh. Iya kan? Kita punya hubungan dengan pedagang di pasar, punya hubungan dengan teman-teman duduk ini. Coba kalau ngajinya sendiri toh, gimana? Gak nyampe sebulan berhenti. Kita punya hubungan dengan tukang parkir, kita punya hubungan dengan dokter. Punya nggak nomor telepon dokter? Coba lihat aja di kontak itu, di HP jenengan, kontaknya ratusan toh. Menunjukkan apa? Punya hubungan. Lah kenapa punya hubungan? Saling membutuhkan. Nah, kalau Allah enggak. Allah itu tidak punya hubungan karena dia tidak butuh siapapun. Dia
dengan sendirinya mampu eksis. Kalau kita tanpa orang lain, bisakah kita hidup? Tidak bisa. Nah, mau masak, lari ke pasar, sakit, lari ke dokter, butuh baju, lari ke PGS, butuh mantu, lari ke pemilik gedung. Banyak kita butuh orang. Kenapa? Kita serba membutuhkan. Tetapi Allah itu enggak butuh siapa-siapa. Itulah Al-Ghani. Sehingga kalau orang butuh itu biasanya ada unsur ketergantungan. Betul enggak? Coba kalau lagi ada musibah itu, dulu gunung Kelut meletus tuh, semua debu, orang jualan toko-toko tutup semua, ya enggak? Nah, betapa susahnya manusia, gitu. Toko-toko tutup aja kita susah, ya enggak? Iya. Lampu merah mati aja kita susah. Iya kan? Susah. Jadi di sini menunjukkan betapa manusia adalah makhluk yang sangat membutuhkan dan memiliki ketergantungan. Kalau Allah tidak sama sekali. Dua, kekayaan Allah yang dimaksud dalam sifat ini bukan melimpahnya materi, tapi lebih kepada ketidakbutuhan Allah pada selainnya. Allah gak butuh. Kita itu mau bikin sumur, ngundang ahli sumur, ya enggak? Mau potong rambut, minta orang motong ke, bisa motong sendiri. Wong gegere gatele, ora iso nggaruk, gitu. Banyak kita bergantung pada orang, karena itu kita memiliki hubungan dengan orang. Ya, di sini Ghani Mughni itu yang digarisbawahi, maha tidak butuh siapapun. Tiga, kata Ghani yang menjadi sifat Allah umumnya di Quran itu digandeng dengan asma lain, ya, seperti Dzur-Rahmah, wa huwal Ghaniyyu Dzur-Rahmah. Terus Ghafurun, Ghaniyyun Halim, ya. Terus juga dengan Karim, juga dengan Hamid. Asma Ghani ini biasa disandingkan dengan asma lain yang contohnya ini tadi, ya. Jadi yang sebenar-benarnya kaya cuma Allah. Sekaya-kayanya manusia masih butuh enggak dia? Butuh no. Nyatanya kalau sakit berobat toh. Lah iya. Orang terkaya di dunia kalau sakit bisa menyembuhkan diri sendiri enggak? Enggak bisa. Orang terkaya di dunia, katakan penemu Microsoft. Lah nek dia nemukan Microsoft, enggak ada yang make. Apa dapat duit? Ya enggak lah. Punya pabrik besar, produksi banyak barang, enggak ada yang beli. Apa bisa kaya? Enggak bisa. Punya restoran, hidangannya lezat, enggak ada orang makan di situ. Nah, orang kaya itu kelihatannya kaya, tapi sebetulnya masih membutuhkan macam-macam. Betul nggak? Iya. Sebetulnya kalau kita ini sombong, apa yang mau kita sombongkan itu? Nah, penemu Honda, produksi mobil terbaik, nek nggak ada yang beli mobilnya, dia kaya dari mana? Sehingga walaupun dia itu penemu, dia butuh orang untuk membeli produknya, betul? Ya sudah. Penjahit itu sepinter apa? Nek ra ono wong jahit ke baju neng DE, ya enggak? Jadi tidak ada sama sekali alasan kita untuk sombong.
Yang sebenar-benarnya kaya yaitu yang tidak butuh pada sesuatu. Allah menyatakan dirinya bahwa tidak butuh kepada seluruh alam raya. Manusia betapapun kayanya, maka dia tetap butuh, paling tidak butuh kepada yang memberi kekayaan. Dan yang memberi kekayaan itu adalah Allah Al-Mughni, ya, Al-Ghani, Al-Mughni. Berdoalah, mohon pada Allah dengan asma ini. Ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni, ya. Cukupkanlah aku. Kalau kita emang nggak bisa, nggak butuh, tapi setidaknya janganlah kita ini menjadi orang yang tidak puas dengan apa yang Allah berikan, sehingga kita dikit-dikit minta. Butuh kita apa, dikit-dikit minta. Sudahlah, merasa cukup dengan yang segini. Kalau kita masih punya banyak keinginan yang belum kesampaian, maka sebetulnya sih belum bisa disebut kaya. Walaupun mungkin semua harta, kekayaan apapun kita sudah punya, tapi kalau masih ada keinginan belum punya ini, pengen punya itu, ya, itu namanya belum kaya. Karena orang kaya itu sebetulnya yang sudah merasa nggak butuh lagi dengan apapun. Walaupun rumahnya ngontrak atau kecil, kalau dia merasa cukup, ya kaya. Kan dia ndak ada lagi target untuk pengen punya rumah, ya berarti kaya. Kan pengertiannya tidak butuh, iya toh? Meneladani asma ini, bagaimana kita dengan potensi yang Allah berikan mampu berdiri sendiri, tidak mengharap bantuan orang lain. Tentu nggak mungkin kita tidak dibantu orang, tapi maksudnya diminimalisir. Ya, yo nek masih mampu ambil minum sendiri yo ambil toh yo, rasa kongkon gitu loh. Kalau masih bisa ya toh melayani diri sendiri, ya lakukan. Oh, aku bisa. Hanya dalam poin-poin tertentu yang kita nggak bisa, makin diminimalkan, kita makin mandiri. Walaupun manusia sepenuhnya nggak bisa mandiri karena kita bergantung kepada Allah. Tuh. 2. Rasa berkecukupan bukan berarti menerima apa adanya tanpa usaha, tapi qanaah, ya, akan tercapai bila punya keinginan untuk memiliki sesuatu dan telah mampu memiliki, namun secara sadar memalingkan kepemilikan tersebut untuk diserahkan pada orang lain dengan penuh kerelaan. Berat sih memang. Akhlak qanaah itu berat, ya. Dengan ilmu, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kita mengingat kembali atau diingatkan kembali bahwa sifat qanaah itu penting, sehingga itu memupus yang namanya tamak. Kalau tamak itu orang yang selalu punya target dunia yang tak ada habisnya, dan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. 3. Tidak bosan, ya, atau menggerutu dengan banyaknya permintaan yang datang. Siapapun kita, pastilah ada orang minta tolong kita, betul tidak? Nah, jangan bosan, karena Allah itu nggak pernah bosan juga melayani siapapun yang membutuhkan bantuannya. Kalau manusia memang terkait dengan amal soleh itu, penyakitnya itu sering lelah, bosen, capek berbuat baik, bosen berbuat baik, wis suwe lengkut dadi wong apik, ya. Yo kemudian menjadi orang, ya,
yang nggak baik karena sudah capek ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Maka kalau Allah itu Ghani ya, Mughni, apapun hajat yang kita inginkan sampaikan itu kepada Allah menggunakan asma ini. Ya Allah ya Ghani, anugerahi aku rasa qanaah, sifat qanaah, menerima seberapapun pemberianmu kepadaku ya. Dan kalau punya hajat apapun mohonlah kepada yang Mughni, yang Ghani. Allah pasti bisa memberi apapun yang kita minta. Terakhir, cukup nggak ya 10 menit ya? Al-Mani'u, Maha mencegah. Di Quran tidak ada kita jumpai ya. Al-Mani' itu digunakan di dalam Al-Quran. Sebetulnya ini menunjukkan keagungan Allah loh. Al-Mani' itu saya langsung ke makna aja. Nomor 1, menurut Az-Zajjaj, Al-Mani' adalah ini di garis bawah ya. Saya akan pelan-pelan. Dia yang menghalangi apa yang dikehendakinya untuk dihalangi. Sampai sini dulu. Dia Allah yang menghalangi apa yang dia ingin halangi. Contoh, kalau ada orang jahat mau memangsa kita nih, orang jahat ya, aket mau wis ngincer terus ya. Saya ke toko ini, loh kok dia di belakang saya, pindah ke tempat lain, loh dia ada lagi ya toh? Nah, tapi kalau Allah ingin mencegah tadi loh, orang jahat tadi untuk menjahati kita, bisa nggak? Yaitu Al-Mani'. Nek mau masuk pasar, berdoalah, ya Allah ya Mani', Engkau maha mencegah, cegahlah orang-orang jahat dari aku. Nah gitu. Ke rumah sakit, pabrik kuman toh, virus, bakteri. Nah, masuk rumah sakit berdoa, ya Allah ya Mani'. Ada yang dokter di sini? Perawat? Ada? Cleaning service rumah sakit? Ya, jangan takut. Ya Allah ya Mani', cegahlah apapun yang membahayakan ya. Minta kita yang bahaya itu dicegah dari mendekat kita, biar tidak tertular penyakit. Ya Allah ya Mani'. Hujan nggak perlu panggil pawang hujan. Aduh, arep mantul dan terus ya toh. Nah, nanti kalau sedikit yang datang bagaimana? Mantene turun mobil keproh gitu. Nah, ya Allah ya Mani', tahanlah sebentar hujannya ya Allah, sebentar aja sampai acaraku selesai. Bisa nggak Allah tahan? Lah kenapa pakai pawang hujan? Nah, ya. Jadi kalau ingin Allah itu mencegah apapun yang gak baik menimpa kita, panggil dia dengan ya Mani'. Ya. Berikutnya, dan dia memberi apa yang dikehendaki untuk diberi. Bila dia memberi ya, dia itu melebihkan. Bila mencegah, maka mencegahnya Allah karena ada kebaikan. Contoh, saya tuh kepengen sekali menikahnya tuh dengan si A, malah entuk si Z. Berarti Allah itu mencegah A jadi suami saya, pasti karena kebaikan. Maniknya Allah.
Lah terus pikirkan kebaikannya apa? Tugas kita, untuk apa kita diberi akal? Iya enggak? Nah, tugas kita sebagai manusia untuk memikirkan mengapa ya aku pengen ini sama Allah nggak boleh, pengen itu sama Allah nggak boleh. Dulu tuh cita-cita saya jadi dokter ya toh, malah dodolan sabun ya toh. Nah, kenapa Allah mencegah itu dari saya? Pasti ada hikmahnya. Pasti. Karena apa? Allah itu kalau mencegah ya sesuatu dari kita pasti ada hikmahnya. Kan sudah banyak dengar kita dicegah Allah nggak ikut terbang, tiba ya pesawatnya jatuh, ya nak? Iya. Kenapa anak saya tidak diterima ya sekolah di sini? Oh, ternyata. Jadi nggak perlu panik kalau apa yang jadi keinginan kita terkesan dihalangi Allah. Santai aja. Kalau yang menghalangi Allah pasti ada hikmahnya. Gitu. Ya. Nah, ini tidak ada yang dapat mencegah apa yang Allah beri, tidak ada juga yang dapat memberi apa yang Allah cegah. Ini menenteramkan ini kalimat ini. Kalau Allah itu sudah mau memberi, orang mau jegal nggak bisa. Ya. Kalau sudah jadi jodohnya, direbut orang ya ora bakal iso. Wong sudah jadi jodohnya kok. Kalau bukan jodohnya, lambok dicencang ra tok melayu, ya tetep lah. Kalau bukan jodohnya, ya lepas. Betul? Mau kamu deket 10 tahun kek? Ya. 7 tahun kek? Wong kata Allah, dudu jodohmu. Ya dudu. Jangan salahkan manusia. Betul enggak? Nah, sudah. Nomor 2. Menurut Imam Ghazali, manik itu dia yang menampik, ya, menyingkirkan sebab-sebab kebinasaan dengan jalan menciptakan sebab lain yang menghasilkan pemeliharaan. Ya, setiap pemeliharaan itu pasti mengandung unsur pencegahan. Misal, ya saya kira memang lebih jelas dengan misal, makanya saya kasih misal. Setiap kita insya Allah sudah ngalami lah kalau yang ini ya. Cuma kita nggak ngeh aja. Sering-sering kita malah ngomongnya gini, untung ya ada kamu. Ki piye to? Sing nyelametke ki Allah, malah untung ada kamu, gitu. Nah, ketika Allah tidak mengirim seseorang untuk menyelamatkan kita, mungkin dia sudah binasa. Nabi Musa itu dihanyutkan ke sungai toh. Namanya dihanyutkan ke sungai itu apa dampaknya? Tenggelam bukan? Bisa tenggelam, bisa kena arus. Tapi Allah ciptakan sebab lain. Apa? Allah gerakkan hati orang ini untuk melihat peti ini lalu diambilnya. Iya enggak? Yaitu Nabi Yusuf dimasuk ke sumur. Bisa binasa enggak? Bisa. Tapi Allah bisa menyingkirkan sebab-sebab Yusuf binasa itu dengan menciptakan sebab lain. Diutuslah musafir untuk melongok ke sumur, menemukan Yusuf lalu diselamatkan. Betul enggak? Iya. Pasti punya pengalaman begitu ya. Nah, inilah Allah ya. 3. Dia adalah pembela, pelindung,
pemelihara hamba-hambanya ya dari gangguan para pendurhaka. Bunda, takut enggak diganggu orang kafir? Takut enggak? Takut. Wis rasa eyek, berdoa saja. Ya Allah ya Manik, cegahlah gangguan-gangguan apapun yang datang dari orang-orang kafir. Mosok yo ora yakin sama Allah. Sekuat apapun mereka mau menghancurkan kita, kalau Allah menghalangi, bisakah? Ya, baguslah jawabannya, bisa. Gak perlu khawatir berlebihan. Ya itu ciri khasnya orang beriman ya begitu. Baik, tinggal 5 menit. Keteladanan 1. Yakin sepenuhnya, karena kita itu yakin Allah Al-Manik itu tadi ya. Maka harusnya kita yakin sepenuhnya akan pembelaan dan pemeliharaan Allah. Kalau Allah itu melihara, kan tahu kita mau kena bahaya itu tahu, dan terlalu mudah bagi Allah untuk menyingkirkan bahaya tadi. Terlalu mudah untuk menyingkirkan bahaya tadi. Dan bahwa tiada yang dapat melindungi kecuali hanya Allah. Kan ya tadi loh contoh saya yang pesawat itu ya, makanya ya diatur Allah tuh memang yang aman manut. Itu yang aman manut. Siapa tahu sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai itu karena Allah ingin menghalangi kita dari bahaya, ya enggak? Ya kayak ketinggalan kereta, nggak usah panik. Ketinggalan pesawat, nggak usah nyalahkan siapa-siapa. Ya, nggak usah. Barangkali Allah ingin mencegah kita dari segala mara bahaya. Kemudian nomor 2, berusaha membela hamba-hamba Allah yang taat, serta berusaha mencegah segala yang dapat membinasakan mereka. Kalau kita ada lihat orang gaya-gayanya itu mau mencelakakan orang lain, ya kalau kita punya kemampuan cegahlah. Allah aja kan nyegah kalau ada yang mau membahayakan kita, ya cegahlah. Maka kalau kita melihat di sekitar kita ada tanda-tanda orang tuh mau berbuat gak baik sama orang lain, sebisa mungkin kita mencegahnya. 3, jika menghalangi sesuatu, hendaknya hal itu dilakukan untuk kemaslahatan yang dihalangi, bukan untuk diambil manfaatnya. Contoh, perempuan ini bicara sama perempuan lain. Bojomu ki apik lho. Apa toh? Kamu nggak tahu, ya toh? Dia itu kan suka main perempuan. Dikompor-kompori sampai kemudian nanti bercerai. Begitu sudah bercerai, tiba-tiba kalau mau mencegah, kan tadi mencegah ojo karo kuwi. Ini kalau belum menikah ya toh, masih calon gitu toh, dicegah sama orang ini. Jangan, gak baik orang itu. Lah itu mencegahnya bukan karena kemaslahatan yang dicegah, tapi mencegahnya untuk lah iya. Makanya kalau mencegah itu jangan karena kepentingan kita, tapi kita mencegah orang untuk kepentingan orang yang kita cegah. Bu, jangan lewat situ, aku lihat ada pohon tumbang. Bagus, kita kasihan sama orang tadi. Kalau dia lewat situ, rawu rumah putar balik, gak bisa lewat. Itu loh. Jangan bilang jangan lewat situ, karena apa? Karena apa? Kalau itu untuk kemaslahatan
yang mencegah. Untuk kepentingan yang mencegah, untuk kepentingan saya kok, ya. Kamu mau makan siang di mana? Oh, di resto A. Oh, jangan ke sana. Gak baik itu. Adune dheweke kencan karo ya toh cowoknya. Nah, itu berarti kan menahan, mencegah, bukan untuk kepentingan yang dicegah, tapi untuk kepentingan yang mencegah. Cegahlah orang untuk kepentingan yang dicegah, jangan kepentingan kita yang mencegah. Jelas ya? Baik, alhamdulillah bisa selesai. Ya, nanti besok udah masuk ke Asma 90 ya. Materinya saya cukupkan sampai di sini saja. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang menyenangkan, dan jika ada materi yang keliru saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu itu tidak saya sengaja. Hanya seperti ini yang saya bisa. Semoga bermanfaat fit dunya wal akhirah. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.